Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan yang ketiga pada mata kuliah Filsafat Hukum. Minggu lalu tugas sudah dikasih sudah kumpulkan semua. Iya, minggu depan ada lagi tugasnya. Siap-siap ya. Hari ini kita masuk pada materi pandangan hukum pada zaman klasik. Itu materi kita hari ini. Peserta mata kuliah yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, hukum itu memiliki pandangan di setiap zaman. Di setiap zaman ada pandangan berbeda-beda. Di sini kita akan bahas dulu zaman klasik. Zaman klasik itu pertama-tama kita masuk pada zaman Yunani kuno dulu. Zaman Yunani kuno. Kalau kita masuk pada zaman Romawi, ya, baru zaman abad pertengahan. Lalu setelah itu kita masuk pada zaman modern. Zaman modern nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi zaman klasik itu dibagi menjadi yang pertama zaman Yunani kuno, yang kedua zaman Romawi, yang ketiga zaman abad pertengahan. Jadi dibagi menjadi 3 zaman ya. Nah, di zaman Yunani kuno, pertama dulu ya, zaman Yunani kuno. Pada mulanya orang Yunani itu beranggapan terhadap pengertian hukum yang masih primitif. Jadi di zaman Yunani kuno ini pengertian hukum itu masih primitif. Di zaman ini hukum dipandang sebagai suatu keharusan alamiah. Jadi keharusan alamiah ya. Selalu berpandangan berdasarkan alam. Baik itu dalam melihat semesta alam maupun melihat manusia. Contohnya dulu zaman itu ya. Ini pandangan yang primitif, yang masih primitif. Contohnya ya, laki-laki berkuasa, itu hukum itu ya. Itu zaman itu pandangan primitif itu, laki-laki selalu berkuasa. Di zaman itu masih ada istilah budak ya. Jadi budak itu tidak punya kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Itu contoh kecil. Jadi contoh kecil pandangan bahwa hukum masih primitif. Mereka mengatakan beranggapan bahwa laki-laki selalu berkuasa. Sudah hukum itu. Jadi kalau ada yang sampai sekarang masih menyatakan bahwa laki-laki selalu berkuasa atas perempuan, berarti dia memiliki pandangan yang primitif. Ya kan? Gitu. Artinya apa? Di zaman itu selalu kekuasaan itu diberikan kepada laki-laki. Walaupun sekarang ini dalam undang-undang perkawinan kita dikatakan ya, tetap suami itu adalah kepala rumah tangga, tapi bukan berarti berkuasa secara mutlak. Di zaman ini laki-laki berkuasa secara mutlak. Perempuan dilarang mengambil keputusan di zaman ini, zaman Yunani kuno. Itulah hukumnya. Nah, pada abad 4 sebelum Masehi, muncullah seorang filosofi
yang mengartikan hukum secara berbeda, jadi agak berbeda sedikit di zaman ini tapi masih zaman Yunani kuno ya. Di sekitar jadi abad 4 sebelum Masehi. Tak terbayangkan kalau di abad ke-4 sebelum Masehi itu bagaimana ya? Bagaimana bentuknya manusia itu sebelum Masehi. Karena kalau kita lihat film-film itu, film-film purbakala, apalagi yang menggunakan teori bahwa manusia adalah perkembangan dari kera, evolusi dari kera, bagaimana itu bentuknya kita sebelum Masehi. Tapi itu ya, itu teori banyak yang sangka juga ya. Masa kita evolusi dari kera ya, saya sendiri tidak setuju. Nah, muncullah Plato. Jadi Plato ini salah seorang ya filosof dari Yunani di zaman kuno ya, Yunani kuno. Beliau memberikan tawaran pengertian hukum ya, hakikat hukum dan divergensinya. Di dalam karya Plato, jadi Plato ini membuat buku berjudul ya, bukunya berjudul Politeia dan Nomoi. Itu judul bukunya. Nah, dalam buku tersebut Plato memberikan gagasan tentang kenyataan. Jadi dia punya gagasan bahwa dalam negara itu terdapat kelompok-kelompok. Dalam negara itu ada kelompok-kelompok dan bertujuan untuk mencapai keadilan. Jadi bertujuan atau dimaksudkan, jadi kelompok itu dimaksudkan untuk mencapai keadilan. Nah, keadilan bisa dicapai oleh kelompok-kelompok itu jika tiap kelompok-kelompok itu berbuat dengan apa yang sesuai dengan tempat dan tugasnya. Jadi menurut Plato, dalam negara itu ada kelompok-kelompok, ada bentukan kelompok-kelompok ya, yang sama dengan jabatan ya. Nah, nanti dikatakan adil, jadi kelompok ini dibentuk untuk mencapai keadilan, dan itu akan terwujud jika kelompok-kelompok itu bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya. Dia berbuat atau bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Itu baru dikatakan ada keadilan, mencapai keadilan. Sama dengan kalau saya bandingkan ini, mungkin mirip-mirip di antara politika ya, pembagian kekuasaan ya. Jadi ada legislatif, eksekutif dan yudikatif ya. Ini mungkin jika bakat kelas politika ya, karena kelompok-kelompok itu ya dikatakan dia mencapai keadilan kalau mereka berbuat sesuai dengan apa tugas dan fungsi dari kelompok itu. Legislatif apa tugasnya atau fungsinya, dia membuat peraturan ya. Eksekutif apa, yudikatif apa. Jadi tidak boleh campur-campur. Karena legislatif, ini contoh saja ya, contoh legislatif sudah diberikan tugas untuk membuat perundang-undangan, maka dia tidak boleh membuat yang lain lagi. Dia hanya membuat saja, ya. Yang menjalankan adalah lembaga lain, bukan dia. Dan yang melanggar pihak yang melanggar dari ketentuan itu ada juga lembaga lain ya. Jadi eksekutif menjalankan, yudikatif memberikan sanksi. Kalau dalam negara kita ini yudikatif itu termasuk apa itu? Lembaga yudikatif. Ayo. Lembaga yudikatif itu di siapa? Apa pekerjaannya? Apa kalau di negara kita? Apa profesinya? Kalau lembaga yudikatif. Contohnya apa coba? Apa? Kurang dengar. Komisi apa jauh sekali komisi yudisial. Kalau di dalam lapangan kalau ada yang melanggar, siapa yang memberikan hukuman? Mahkamah Konstitusi.
Jabatannya, apa jabatannya? Pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Hakim. Aduh, gimana? Hakim itu lembaga yudikatif. Jadi bukan lembaga yudikatif. Dia yang memberikan sanksi bagi orang-orang yang melanggar undang-undang atau peraturan-peraturan. Ya kan? Kalau eksekutif, presiden itu presiden kekuasaannya gitu, ya. Yang menjalankan apa yang sudah diamanahkan oleh undang-undang. Begitu maksudnya. Jadi tidak campur tangan, baru ada keadilan. Ya. Jangan hakim yang buat undang-undang, sementara undang-undang lagi-lagi yang menghukum orang. Nah, menurut Plato itu tidak adil, ya. Karena kelompok itu harus bekerja atau berbuat sesuai dengan tupoksinya, ya, tugas dan fungsinya. Itu anggapan pertama dari Plato. Yang kedua dalam bukunya Mujidul Nomoi, ya, Plato menjelaskan tentang petunjuk dibentuknya tata hukum. Jadi Plato memberikan petunjuk tentang dibentuknya tata hukum, ya. Menurut beliau, petunjuk dibentuknya tata hukum. Jadi menurut Plato ini peraturan-peraturan yang diberlakukan itu harus ditulis dalam kitab perundang-undangan. Jadi tidak ada peraturan-peraturan lisan, harus ditulis dalam kitab perundang-undangan. Mengapa demikian? Karena menurut Plato jika tidak demikian maka sangat mudah untuk melahirkan penyelewengan dari hukum dan akan menghilangkan keadilan. Apa inti seri dari pendapat Plato ini? Akan mudah untuk menimbulkan penyimpangan atau penyelewengan hukum dan jauh dari adil atau keadilan. Ada yang bisa simpulkan ini pendapatnya Plato? Dia aliran apa dia sebenarnya itu? Kalau saya ini dia masuk aliran positivistik, ya. Jadi dia menyatakan bahwa peraturan-peraturan itu harus dibuat secara tulis dalam kitab perundang-undangan. Tujuannya apa? Untuk mencegah penyelewengan hukum, penyimpangan hukum. Karena kalau lisan itu, kalau orang membuat kebijakan lisan, buat peraturan lisan, hari ini kita ngomong besok dilupa, apalagi ya? Kan tidak akan mudah tersebar. Tersebar ke orang lain juga pasti akan beda lagi maknanya, beda lagi bahasa. Dan kalau ditulis tidak akan berubah, ya. Kata tulis tidak akan berubah. Kemudian masih di zaman Yunani kuno, ada pula seorang filosof namanya Aristoteles. Aristoteles ini juga memiliki buku berjudul Politika. Politika, bukan politika. Ini itu artinya nah? Politika. Nah, dalam bukunya ini Aristoteles memberikan tawaran baru mengenai pengertian tentang hukum. Jadi pendapat-pendapatnya ini mempengaruhi hukum, ya. Aristoteles itu menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk sun politikon. Ya, iya. Apa itu sun politikon? Iya. Sun politikon. Maknanya manusia itu harus ikut dalam kegiatan politik dan taat pada polis. Polis itu kota. Manusia harus ikut dalam
apanya? Sum politikon. Sun politikon. Jadi manusia sebagai makhluk sosial dia juga harus, ya, artinya dia tidak bisa hidup sendiri, ya. Dia butuh bantuan orang lain. Karena butuh bantuan orang lain maka dia harus ikut dalam setiap kegiatan. Tapi dia masukkan politik, ya. Menurut Aristoteles bahwa manusia itu harus ikut dalam semua kegiatan politik dan taat pada hukum polis. Polis itu sama dengan kota. Ya, kota itu polis. Ya. Artinya hukum yang dibuat oleh kota, oleh daerah maksudnya itu, ya, oleh negara. Nah, dari pendapat ini Aristoteles membagi hukum menjadi dua. Yang pertama hukum alam, yang biasa kita kenal dengan hukum kodrat. Hukum alam adalah hukum yang mencerminkan aturan alam. Selalu berlaku kapan saja dan tidak pernah berubah. Jadi dia hukum yang mencerminkan aturan alam. Tahu aturan alam tak? Dia cerminan dari aturan alam. Apa contohnya? Aturan alam. Semua ya kejadian alam itu aturan alam. Kalau hujan itu panas atau dingin? Kalau hujan itu panas apa dingin? Dingin. Kalau kemarau dingin atau panas? Panas. Itu. Makanya sama tadi, kalau laki-laki itu sudah berkuasa itu sudah hukum alam. Laki-laki berkuasa, hukum alam. Nah, ini kan ya nama primitif ini kalau di zaman sini, ya. Tapi ini agak berbeda nih, sudah Aristoteles sudah lebih ada lah. Yang kedua, dan hukum alam ini tidak pernah berubah, ya. Dia berlaku untuk sepanjang zaman. Yang kedua adalah hukum positif. Menurut beliau hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia. Ini sebenarnya sambungan dari lanjutan dari pendapatnya Plato yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan yang diberlakukan itu haruslah tertulis dalam bentuk kitab perundang-undangan. Jadi dia tambahkan lagi Aristoteles, dia lanjutkan, ya. Jadi masih lanjutan dari pemahaman Plato. Aristoteles menyatakan bahwa hukum itu ada dua. Pertama hukum alam atau kodrat, yang kedua hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia, ya kan? Nah, Plato kan sebelumnya menyatakan bahwa hukum yang akan diberlakukan itu haruslah tertulis dalam bentuk peraturan kitab perundang-undangan. Kalau ditulis, siapa yang tulis? Ke manusia, ya. Nah, Aristoteles menyatakan hukum positif. Dia namanya hukum positif, yaitu hukum yang dibuat oleh manusia. Kalau di dalam kalian waktu semester 1 saya ngajar di PIH kalian, saya kan? Masih ingat apa itu hukum positif? Secara teori. Hukum yang berlaku ada 3 unsur yang harus terpenuhi dalam hukum agar dia dikatakan hukum positif. Apa itu? Unsur pertama, hukum masa lupa. Bagaimana ini sudah semester berapa sekarang ini? Semester 6 masa lupa semester 1-nya.
Ini pengertian hukum positif itu pengertian umum, itu mata kuliah dasar, jangan dilupakan ya. Hukum positif secara teori ya, di literatur manapun pasti akan disebutkan begini ya, hukum yang berlaku, sambung, hukum yang berlaku di waktu tertentu. Jangan masuk waktunya. Hukum yang berlaku di tempat tertentu, masyarakat tertentu, dan waktu tertentu. Kalau digabungkan itu menjadi hukum yang berlaku saat ini. Itu pengertiannya. Hukum yang berlaku di tempat tertentu. Tempat tertentu bisa menunjuk negara, misalnya Indonesia. Dinamakanlah hukum positif Indonesia. Ya. Berlaku di masyarakat tertentu. Kalau dalam negara tertentu ada masyarakat namanya rakyat Indonesia. Dan berlaku di waktu tertentu. Waktu tertentunya saat ini, sekarang ini. Ketika kita ngomong itu waktu tertentu, bukan waktu yang lampau. Waktu saat ini. Maka hukum positif dikenal juga dengan istilah hukum yang berlaku pada saat ini. Tapi kalau saya itu kurang lengkap. Diurut dulu, ada 3 unsur ya. Unsur pertama, dia berlaku di tempat tertentu. Dia menunjuk, kata tempat tertentu menunjuk kepada suatu negara. Ya. Kemudian masyarakat tertentu, berarti dia menunjuk kepada rakyat dari negara itu. Lang waktu tertentu berarti menunjuk masa sekarang. Makanya hukum berlaku sekarang. Dan itu bisa ada kalau hukumnya dalam berbentuk tertulis, ya. Ya, hukum tertulis, bukan hukum yang tidak tertulis. Ingat, hukum positif kalian jangan lawankan dengan hukum negatif. Tidak ada hukum negatif dalam literatur hukum kita, ya. Jangan itu. Positif itu artinya tetap, tidak berubah. Mengapa tidak berubah dan tetap? Karena dia sudah ditulis. Sudah tertulis, ya. Apa-apa yang sudah tertulis itu tidak berubah, ya. Dia tetap, dia baku dia. Nanti ada lagi hukum tertulis baru dia tidak berlaku. Karena asasnya, apa asasnya? Ini kan filsafat hukum ya. Banyak-banyak belajar asas. Kalau ada hukum baru, ya. Jadi ada suatu hukum baru, substansinya sama, materinya sama, maka ketentuan dalam asas kita itu hukum baru itu, ya, hukum lama itu ditinggalkan, hukum baru yang berlaku. Apa asasnya? Ayo. Atau dalam bahasa Indonesia saja apa? Asasnya terjemahan dalam bahasa Indonesia apa? Asas itu, kalau tidak lupa bahasa aslinya, bahasa Indonesianya saja. Ayo. Yang baru dan lama, ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang lama melumpuhkan peraturan data balik. Iya, peraturan-peraturan yang baru melumpuhkan, iya, peraturan yang lama. Apa anunya? Apa lex? Jangan langsung derogat. Derogat itu yang melumpuhkan atau mengalahkan. Apa sebelum derogat? Lex. Kalau spesialis itu spesialis artinya khusus. Aturan-aturan baru melumpuhkan atau mengesampingkan aturan-aturan lama. Apa bahasa asingnya?
Apa bahasa aslinya bagaimana itu? Oke, kalau kalian jawab, saya tugaskan minggu depan ditulis ya. Itu salah satu tugasnya kalian minggu depan. Tugas pertama di hari ini untuk minggu depan. Tulis bahasa aslinya, asas yang berbunyi, ketentuan-ketentuan baru melumpuhkan ketentuan-ketentuan lama. Cari bahasa asingnya. Yang saya maksud bahasa aslinya ya. Itu dari bahasa Inggris atau bahasa Latin itu? Nah, Latin. Tulis ya, tulis tangan di lembar kertas. Itu tugas yang pertama, tugas kedua tapi masuk yang pertama untuk hari ini. Yang kedua, tugas yang kedua. Kuliah kita pada hari ini saya ingin kalian rangkum dalam tulisan tangan. Jadi 2 tugas untuk minggu depan ya. Jadi kalian 1. Nah, tugas ini berlaku juga untuk yang terlambat datang tadi yang tadi keluar. Apanya? Itu yang saya sampaikan tadi. Tergantung mereka bagaimana berusaha. Apanya? Iya, suruh juga kumpul tugas. Yang tidak datang. Iya. Yang tidak datang hari ini juga kumpul tugas untuk minggu depan. Kasihan. Masa sudah belum dinilai kehadiran, kita kasih belum juga tugas. Ya penting mereka mau kerja tugas. Caranya mereka mendapatkan tugasnya itu usaha mereka. Ya. Lalu tanya lagi saya bagaimana caranya? Urusan mereka itu. Sudah sudah lewat Waktu itu Faisal tidak akan kembali sama dia masa muda. Iya. Masa muda saya tidak mungkin kembali. Ya, saya sudah tua. Tidak mungkin balik masa muda lagi saya. Jadi kalau Anda sudah 3 tahun lewat, biarkanlah lewat ya. Jangan selalu kembali ke masa lalu. Masa lalu itu kadang menyakitkan. Itu ya Aristoteles ya. Jadi dia membagi 2 hukum. Pertama hukum kodrat atau hukum alam, yang kedua hukum positif. Dari 2 hukum pembagian hukum ini menurut Aristoteles, yang mana yang merupakan hukum negara? Yang mana yang merupakan hukum negara? Betul, hukum positif. Iya. Hukum positif ya, yang dibuat dalam itulah merupakan hukum negara. Itulah dipakai. Ada pertanyaan? Nah, ada sedikit inilah bagusnya di zaman Yunani kuno ini, ya. Aristoteles itu masih menyandingkan hukum dengan moralitas. Ya. Jadi dia masih mempersatukan antara hukum dan moralitas. Menurut Aristoteles, pembentukan hukum harus selalu dibimbing rasa keadilan. Di dalam pembuatan hukum, pembentukan hukum harus selalu disertai dengan rasa keadilan. Yang mana yang adil itu? Menurut beliau, yang adil itu adalah rasa yang baik dan pantas bagi orang yang hidup bersama. Yang baik dan pantas. Ada kata baik dan pantas bagi kehidupan bersama. Dari pendapatnya ini, beliau punya slogan. Slogannya dalam bahasa Indonesia saja ya, sampaikan. Ada slogannya, kepada yang sama penting diberikan yang sama. Kepada yang sama penting diberikan yang sama. Dan kepada yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama. Ini slogan ini melahirkan 2 jenis keadilan menurut Aristoteles.
Saya juga sudah pernah sampaikan kayaknya ini di waktu semester 1 ini. Saya singgung-singgung. Pasti lupa lagi toh. Memberikan 2 jenis keadilan. Jadi yang berdasarkan slogan ini, kepada yang sama penting diberikan yang sama, kepada yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama. Di sini ada 2 keadilan lain dari slogan ini. Kepada yang sama penting diberikan sama, itu mulai lagi ada melahirkan 1 keadilan. Kepada yang tidak sama penting diberikan tidak sama, itu juga melahirkan keadilan. Jadi yang namanya adil itu tidak mungkin menyamaratakan sesuatu. Ini kelas filsafat hukum, ada berapa orang jumlahnya? Yang hadir hari ini berapa? 28 orang. 28 orang. Kalau 28 orang itu semuanya nilai ada dalam satu kelas, adil tidak itu? Mengapa tidak adil? Apa alasannya? Tidak adil karena ada kriteria penilaian. Kehadiran masuk poin penilaian. Tugas masuk poin penilaian. Kalau semuanya A, berarti dalam kelas itu kemampuannya sama semua. Ya, sama semua. Yang itu mustahil itu. Saya sendiri tidak menjamin diri saya bahwa saya mampu menyampaikan ilmu saya kepada kalian dalam posisi dalam kapasitas yang sama. Misalnya Faisal saya kasih ilmu saya 10, yang lain juga serap 10. Tidak mungkin itu. Karena masing-masing beda, ya. Iya, dia tangkapnya beda. Atau mungkin di antara kalian ada yang menjadikan saya sebagai satu figur yang utama sehingga gampang menyerap ilmu saya. Ada mungkin di antara kalian yang menjadikan saya figur yang paling benci. Itu sengkel dari ini. Sehingga transfer ilmu saya kepada kalian tidak sampai. Sampainya nyangkut-nyangkut. Begitu. Jadi kalau menuntut ini trik lagi ya. Kalau mau menuntut ilmu itu, jadikan dulu guru kalian adalah guru yang paling baik menurut kalian. Jangan benci gurunya. Dan kepatuhan itu salah satu bagian dari proses untuk mudah menyerap ilmu sang guru. Dosen itu adalah guru. Di zaman dulu itu kalau kita pergi ngaji, zaman sebelum saya tidak dapat lagi itu. Zaman sebelum saya itu kalau pergi ngaji, karena dulu tuh guru ngaji itu rumah panggung. Di atas rumah panggung itu sebelum masuk pintu ada namanya apa namanya itu? Pundi-pundi air tuh. Iya, yang besar itu disuruh isi dulu. Masih dapat. Oh, berarti masih tinggal di kampung ini. Kalau saya sudah kota, saya Makassar, Goa. Gumbang. Gumbang tak? Ya, Gumbang itu diisi masuk air. Jadi masing-masing itu murid mengaji, anak ngajinya isi. Sudah penuh itu, masih lagi dalam. Masih dalam nak, isi lagi dalam itu. Mau balik cuci piring. Nah, itu dilakukan secara ikhlas. Hanya sekali suruh, begitu datang, begitu dia terus, tidak usah disuruh. Dan sendirinya otomatis ikhlas. Akhirnya apa? Iya, mampu masuk ilmunya. Ya, gampang diserap karena ikhlas. Iya, patuh. Ikhlasnya karena patuh. Patuhnya karena ikhlas. Begitu. Nah, sekarang ini aneh-aneh mahasiswa. Ya. Ya begitu. Ini juga selama saya mengajar begitu juga. Kalau ada mahasiswa tidak patuh itu begitu tentara itu. Ya. Orang beleng-beleng, apa beleng-beleng? Ya kan? Disuruh ke kiri ke kanan. Suruh ke kanan ke kiri. Ya, karena selalu ingin instan ya. Akhirnya itulah. Nggak mau belajar. Mau nilai A tapi tidak mau membaca buku, tidak mau mencari catatan, tidak mau mencari referensi, maunya langsung nilai A saja. Mana ada? Tidak ada itu, ya kan? Ada yang tahu, masih ingat 2 keadilan menurut Aristoteles berdasarkan slogannya tadi? Kalau tidak tahu tambahannya. Itu tugas ketiga untuk minggu depan. Jadi hari ini 3 tugasnya. Tulis tangan semua.
Apa? Iya. Mencari jenis keadilan menurut Aristoteles berdasarkan slogan yang tadi. Kepada yang tidak sama penting, kepada yang sama penting diberikan yang sama. Kepada yang tidak sama penting diberikan tidak sama. Artinya apa sih ini? Perlakuan. Tidak selalu perlakuan sama kepada itu adalah keadilan. Terkadang perlakuan yang sama itu justru mencerminkan ketidakadilan, menginjak-injak keadilan. Kalau dalam kelas ini saya selalu contoh ini, kelas ini saja. Dalam kelas ini pasti ada yang hadirnya hanya 2 kali. Sudah hadir 2 kali, tugas tidak pernah kumpul. Kemudian begitu keluar nilai, dia tiba-tiba nilai A. Sementara kalian hadir terus, tidak pernah terlambat, tugas masuk terus, meet bagus, final bagus, juga nilai A. Kan sama-sama perlakuannya kan, sama-sama mendapat nilai A. Pasti kalian bilang tidak adil, Pak. Ya kan? Makanya Aristoteles tadi memberikan slogan, kepada yang tidak sama penting diberikan tidak sama. Artinya, iya, perbuatan tidak sama tidak mungkin diperlakukan yang sama. Ya, orang yang melakukan prosesnya beda dengan yang lain pasti tidak mungkin hasilnya sama dengan yang proses yang berbeda. Berproses lagi belum tentu membuahkan hasil. Walaupun ada orang bilang hasil proses tidak mungkin hasil tidak mungkin mengkhianati proses. Ya, tapi saya kurang sepaham itu. Ada orang betul-betul belajar mengikuti semua poin-poin itu masuk tapi tidak full poinnya. Atau 2 full, 2 tidak full. 3 full, yang 1 hancur total. Akhirnya tidak lulus. Itu proses. Artinya apa? Proses itu adalah usaha. Jangan selalu berharap bahwa setiap usaha akan dikabulkan. Ya kan? Kita kan manusia. Kita bukan sang pencipta. Kita hanya disuruh berusaha, ya. Disuruh berusaha. Hasilnya ya, yang tentu bukan kita, tapi Yang Maha Kuasa. Maka dalam proses itu, dalam usaha itu ada sebanyak unsur-unsur yang tak nampak oleh mata yang menjadi pendukung keberhasilan kita dalam usaha itu. Apa itu? Doa. Iya, doa orang tua kalian, doa guru kalian, doa saudara-saudara kalian, dan perilaku kalian, kesopanan dan kepatuhan kalian. Kepatuhan utamanya. Kalau sudah tidak patuh sama gurunya, jangan harap, ya kan? Suka bohong-bohong. Belum masuk kuliah sudah WA gue dosennya, Pak, mohon maaf Pak, hari ini saya tidak masuk karena ibu saya sakit, saya pulang kampung. Padahal pergi pacaran, landing. Nah, itu kan sudah bohong namanya. Ya. Jadi jangan memisahkan antara, ya, saya ingin mengajarkan nilai, jangan melakukan pemisahan antara moralitas dan hukum. Jangan cuma mau dapat nilai tapi kalian tidak memperbaiki dalam isinya. Jadi tadi itu datang tepat itu termasuk itu penggembelengan itu. Ya, kan saya sudah bilang, ya. Jangan sampai saya dulu masuk di kelas baru kalian. Kalau saya dulu masuk dalam kelas, silakan, berarti kalian terlambat. Apa nilai situ? Saya ingin kalian menghargai ilmu. Cara menghargai ilmu itu dengan memperlakukan si pemberi ilmu secara baik. Saya tidak minta dipuji, tapi ini penggembelengan nih. Antara yang memberi ilmu sama diberi ilmu itu, ya, walaupun ini dunia modern dibilang sejajar, tapi tetap tidak akan bisa sejajar itu. Tetap, walaupun dalam teorinya sejajar, dosen dan mahasiswa sejajar itu, ya, memang betul sejajar. Ya. Tapi tetap dari bahasa itu tetap ada yang terselubung situ. Ya. Tetap artinya apa? Tetap mahasiswa harus menghargai. Ilmu itu harus dihargai. Dengan cara tadi mematuhi si pemberi ilmu. Gitu. Patuh saja. Jadi kalau saya suruh belajar, patuh harus belajar. Ya. Kalau saya kasih tugas, kerja betul tugasnya. Ingat, tugasnya tulis tangan. Ya.
Tugas kalian itu saya cocokkan dengan tulisan tangan kalian di presensi. Kalau beda tulisannya, berarti ada keyakinan bahwa itu bukan kalian kerjakan. Dan itu kalau begitu berarti kalian tidak jujur, ya kan? Kan kita harus juga telah nilai yang baik kepada mahasiswa, bukan hanya keberhasilan, bukan hanya dalam bentuk nilai. Ya. Tapi insya Allah kalau kalian ini kalian amalkan, insya Allah nilai kalian baik. Buka itu semua otaknya itu kalau begitu, ya transfer semua. Ada pertanyaan? Yang maju hitam ada pertanyaan? Siapa nama lagi? Aidil. Aden. Oh, orang Jawa ya. Bagus lagi. Oh, namanya Aden. Aden. Itu ya. Ingat tugasnya 3 tugasnya. Dan tugasnya itu tidak boleh diwakilkan. Tidak boleh diwakilkan ya. Iya. Kalau kalian mau jadi mewakilkan nanti setelah lulus jadi pengacara baru mewakilkan kasus yang mendamping. Jangan salah mewakilkan namanya kumpul tugas. Nah, kita masuk pada hukum di zaman Romawi. Jadi ini masih bagian dari zaman klasik ya. Hukum di zaman, jadi pandangan hukum di zaman Romawi. Nah, pada permulaan kerajaan Romawi, ini kira-kira abad 8 sebelum Masehi, peraturan Romawi itu hanya berlaku untuk kota Roma saja. Ini awal ya terbentuknya kerajaan. Jadi ketika berlakunya untuk kota Roma saja. Jadi ketika di zaman ini ya, zaman Romawi, kerajaan Romawi baru berdiri, itu hukumnya hanya berlaku untuk kota Roma saja. Nah, lama kelamaan hukum Romawi itu meluas dan menjadi universal. Jadi berlaku universal. Peraturan yang meluas dan berlaku universal itu didamai dengan ius gentium. Jadi ada kita dikenal yang istilah ius gentium. Ius tulisannya ius. Ius bukan ingus nah? Nah, jangan salah tulis. Ius gentium. Gentium G E N baru tium. Iya. Ius gentium artinya hukum yang diterima semua bangsa sebagai dasar kehidupan bersama yang beradab. Sebagai dasar kehidupan bersama yang beradab. Mengapa dia dianggap ius gentium? Karena ada sebabnya. Karena hukum Romawi waktu itu di zaman itu dianggap sebagai hukum yang paling bagus, paling oke. Kehidupan bersama. Nanti kalau catatannya kurang lengkap nanti bisa lihat YouTube saya nanti. Nanti akan saya kirim di YouTube. Jadi waktu itu hukum Romawi itu merupakan hukum yang dianggap paling modern di zaman waktu itu, yang dianggap paling baik. Banyak para pelajar itu belajar hukum di Romawi. Makanya Romawi itu bisa menjadi hukum yang luas dan berlaku universal. Dianggap inilah hukum orang-orang beradab.
Jadi dari negara lain banyak menyekolahkan anaknya untuk belajar hukum di Romawi. Pulang dari Romawi, maka ya orang yang pernah belajar hukum di Romawi itu pulang ke negaranya, dia akan sedikit banyak akan dipengaruhi oleh hukum Romawi. Sama dengan kita di sini di Indonesia. Mengapa di Indonesia itu banyak sekali pemahaman dari Anglo-Saxon, sementara kita ini adalah negara dengan sistem hukum Eropa kontinental, ya, itu karena banyak dosen-dosen kita belajar ke negara yang menganut sistem Anglo-Saxon, ya, seperti Inggris, Amerika, itu Anglo-Saxon semua, dan negara-negara yang pernah dijajahnya. Kalau kita ini kan bekas jajahan Belanda. Belanda itu menganut sistem hukum apa? Eropa kontinental, ya. Jadi sistem Eropa kontinental. Nama lainnya apa? Ada hubungannya dengan Romawi ini, zaman Romawi. Inilah bukti bahwa hukum Romawi itu hukum yang luas dan universal. Dia mempengaruhi hukum-hukum lain, utamanya di Eropa kontinental, Eropa daratan. Pengaruhnya kuat sekali. Maka sistem hukum Eropa kontinental disebut pula dengan sistem Roman civil law. Bagaimana ini? Roman civil law, ya, bukan yang di law, civil law. Roman itu Roma, ya. Jadi hukum sipilnya Roma. KUA perdata kita saja itu masih dipengaruhi itu. Sampai sekarang kita masih pakai itu bukan Belanda itu. Saya tidak tahu tahun berapa kita bisa bikin KUA perdata sendiri. Tapi tanpa dibikin pun lama kelamaan itu KUA perdata akan hilang nanti. Karena sudah banyak undang-undang, ya. Yang berlaku di KUA perdata itu tinggal apanya itu. Kalau hukum tentang benda, hukum tentang hukum yang berhubungan dengan tanah sudah hilang. Ya ada tinggal perjanjiannya saja situ. Perjanjiannya pun sudah satu persatu akan keluar itu. Ketenagakerjaan sudah keluar, perkawinan sudah keluar, sudah ada undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang perkawinan. Ya. Tinggal perikatan, perjanjian. Tinggal itu sama benda, pengertian benda. Jadi dalam memberikan pengertian benda kita tidak boleh keluar dari situ, dari KUA perdata. Tetap kita mengacu pada KUA perdata, benda atau objek hukum. Ada pertanyaan? Bertanyalah sebelum Anda ditanya. Silakan bertanya terkait dengan materi ini. Tidak ada, ya? Jam berapa sekarang, Faisal? Jangan sampai saya mengajar sampai kita selesai jam 9.00. Sekarang 8.46. Ada pertanyaan? Mungkin terkait tugas, silakan. Ya. Hukum yang dianggap yang paling bagus pada zamannya itu. Kalau tahu gambaran hukumnya pasti. Gambaran hukumnya. Pernah baca kitab undang-undang hukum perdata? Itu gambaran hukumnya. Jadi kitab undang-undang hukum perdata itu masih pengaruh kental dari hukum Romawi. Itu pengaruh kental dari hukum Romawi. Makanya sistem hukum Eropa kontinental diberikan nama lain Roman civil law. Roman civil law. Roma itu Roma. Artinya apa? Hukum sipilnya Roma. Civil law itu hukum sipil. Ya, hukum sipilnya Roma. Jadi di Roma itu, ya, dia mampu mempersatukan hukum-hukum yang ada di Roma, bahwa dia buntu dalam suatu kodifikasi. Ini yang menciptakan kodifikasi. Jadi ciri khasnya yaitu hukum Romawi itu adalah kodifikasi atau undang-undang.
ya, yang tertulis itu pengaruhnya. Walaupun sekarang ini di Anglo-Saxon juga melakukan kodifikasi, tapi kodifikasi mereka tidak terlalu mengikat. Yang mengikat ada putusan hakim. Kalau di Anglo-Saxon, kalau kita di sini tidak terbalik. Putusan hakim harus mengikuti itu undang-undang atau kitab undang-undang hukum perdata. Kalau di Anglo-Saxon tidak. Putusan terdahulu itu mengikat putusan yang akan diambil sekarang ini. Jadi putusan yang saat ini itu akan mempengaruhi putusan kemudian, membuat hukum. Jadi putusan hakim itu akan membentuk hukum untuk akan datang. Itu kalau Anglo-Saxon, jurisprudensi, ya, jurisprudensi. Kalau kita di sini dilarang, ya, di Eropa kontinental dilarang mengikuti jurisprudensi. Ada lagi? Silakan. Aden, ada pertanyaan? Jadi saya sampaikan sekali lagi ya, minggu depan jangan sampai saya dulu masuk di ruangan. Ruang kita di sini terus ya. Tapi tolonglah ini mejanya, cari dulu mejanya deh. Masa kita duduk begini tidak pakai meja? Kalau misalkan kondisi terus berbarang, kalau misalkan ada orang di sini. Ini ruang kita hari ini. Untuk jam ini, selama masih jam 7.30 sampai jam 9.00, inilah ruangan kita. Ini visa patuh berapa SKS kah? 2 SKS? 100 menit. 100 menit itu berapa jam itu? 60, 1 jam setengah lebih sedikit di. Jadi 7.30 sampai jam 9 berapa menit itu? 90 menit nih. Oh, berarti sudah diskon ya. Diskon. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sebenarnya masih ada ini lagi pandangan hukum di zaman pertengahan, tapi karena ya waktunya sudah sampai jam 9. Memang tadi saya telat masuk setengah jam ya. Minggu depan ya perlu diingat, jangan lagi saya duluan masuk. Tadi saya tidak terlambat setengahnya, sebenarnya cuma berapa menit. Hanya dari sini ke ruangan dulu, cek log, baru ambil itu tadi, ambil ini. Jadi mulai sekarang Faisal ketua kelas, itu dokumen-dokumen saya di bawah ya. Kalau datang kuliah di bawah. Di situ ada dokumen daftar hadir, ada dokumen berita acara kumpul tugas. Jadi ada bukti setiap kali kalian kumpul tugas itu, kalian bertanda tangan. Kalian bertanda tangan di situ, di dokumen saya itu. Jadi nanti kalau di akhir semester nilai sudah keluar, ada yang mau protes dan waktunya masih 1-2 hari, silakan datang ke saya. Nanti saya bukakan semua, ya, poin-poinnya, poin kehadiran, poin meet. Itu meet belum saya buang ya. Meet kalian akan saya simpan itu. Saya simpan beberapa minggu lah, 2 minggu setelah ujian saya simpan. Termasuk juga final kalian saya simpan. Jadi kalau ada yang mau komplain, saya kasih lihat ini nilaimu. Ini ya. Tapi kalau mau komplain itu harus komplain betul-betul komplain ya. Jangan salah-salah. Saya senang kalau yang datang ke saya itu komplain orang pintar. Iya, betul-betul pintar. Saya senang. Tapi kalau tidak pintar jadi baru datang komplain, sok-sok lulus pati ya lulus. Iya, terkadang aneh-aneh saja kalau begini. Menyita waktu saja itu. Membuang waktu saja. Jadi kalau memang komplain harus betul-betul mantap sekali. Oh, ini jawaban saya. Betul ini. Kehadiran saya. Jadi karena ini presensi ada sama kalian untuk kelas, jadi bisa kalian lihat itu presensi kalian berapa hadirnya. Tugas juga bisa lihat, Kalau presensinya bolong-bolong sama tugasnya bolong-bolong, kemudian di akhir semester kalian nilainya tidak bagus, nilai C, ya saran saya terimalah. Ya. Karena ada rumusnya itu surat jelas. Mau tahu supaya kalian bisa lolos itu, nilai B saja ya, nilai B. Saya kasih gambarannya.
Kehadiran itu 20%. Jadi kalau kalian hadir terus, itu poinnya berapa? 20. Tugas juga 20%. Jadi kalau dari 7 tugas kalian masukkan semua 7, berarti poin kalian 20 kan? Tugasnya berarti jumlah sekarang total 40. Nah, mid sama final itu 30-30. Jadi kalau kalian jawaban kalian di mid itu betul semua, 100 poinnya, maka diambil 30%, berarti 30. Ya, gitu. Di final juga begitu, 30%. Jadi kalau jawabannya betul semua, 30 berarti tadi 40 tambah 60 plus 100. A bulat. Gampang. Jadi lihat itu, oh saya ini. Tapi kalau sudah bolong-bolong itu tugasnya, malas. Tugasnya cuma masuk dari, ini kan tugasnya 7 kali tugasnya. Kalian cuma kasih masuk 1 kali, berarti berapa persen itu? Berarti 1 bagi 7 per 100, baru tarik lagi 20%. Berapa itu? 2 mungkin atau 1 poinnya. Mau lagi sesuatu enggak? Pak, kenapa saya nilai C? Syukur nilai C, harusnya D itu. Iya kan? Jadi sebelum protes, tahu dirilah. Saya bukan tidak senang, hanya buang-buang waktu. Karena kita dosen itu, kalau setiap hari hanya melayani mahasiswa untuk hal seperti itu, kapan kita belajar? Kasihan. Dosen juga belajar, Ji. Betul ini. Satu belajar sebelum ini. Ini bukunya saya baca-baca dulu ini. Supaya jangan nanti mata saya di buku semua begini. Nanti ada yang tanya, saya mau nganga. Apa itu? Jadi saya harus belajar juga, walaupun saya bawa buku. Tapi buku ini saya jadikan saja pedoman. Apalagi ngomongnya ini lagi. Ya, ini materi lagi. Begitu. Bedanya dosen sama mahasiswa cuma beda semalam itu. Ilmunya cuma beda semalam. Iya. Saya tadi malam belajar baca ini. Ya, kan? Kalian tidak toh? Karena malas. Coba cari di internet, ya Google. Sekarang tuh baca buku gampang, tidak usah beli. Buka saya Google Book, buka filsafat hukum, cari. Materi minggu depan itu saya sambung lagi. Tanggapan pandangan hukum di zaman abad pertengahan dan zaman modern. Silakan dibaca. Ya. Di abad modern itu ada namanya satu masa yang kita kenal Renaissance. Tahu Renaissance? Renaissance, nggak pernah dengar istilah itu? Itu zaman di mana semua logika, sampai sekarang begitu. Logika dipakai. Ya sesuai logika buang. Sama dengan kalau beragama. Jadi apa yang logika? Sesuai logika. Ya kan? Ya ini bagi pengetahuan itu keemasan, tapi kalau bagi saya, bagi orang agamawis itu kemunduran. Karena semua dianggap logika. Nanti kita akan bahas nanti minggu depannya lebih jelas. Jadi silakan dibaca-baca itu ya. Jadi pandangan hukum di zaman abad pertengahan dan pandangan hukum di zaman modern. Baik, sekian untuk hari ini. Sekali lagi saya wanti-wanti, jangan lagi terlambat minggu depan. Kasih teman-temannya tadi itu ya. Dan tugasnya itu berlaku juga untuk yang tidak hadir hari ini. Jadi walaupun tidak hadir, saya masih berikan peluang untuk kumpul minggu depan. Sekian hari ini, terima ya. Saya mau dengan yang izin, Pak. Yang izin, kenapa yang izin? Ada sakit, Pak. Sakit, lalu apa yang dipertanyakan? Punya tugas juga, Pak. Yang ada tadi yang saya bilang izin. Iya, ada yang izin, lalu apa yang menjadi persoalan? Apakah tetap dilupakan atau? Oh, kita harus objektif. Tahu objektif. Nah, kalau dia sakit, ada nggak di sini sekarang? Tidak ada? Itu yang tanda tangan. Karena butuh tanda tangannya. Berarti tidak hadir. Karena bukti bahwa dia hadir ada tanda tangan bukan bukti sakitnya. Jadi sakit, izin, perjalanan dinas, terserah. Pokoknya dia tidak ada di ruang ini, berarti dia alfa. Ya. Iya. Kenanya alfa dan hadir.